Uji coba nuklir Prancis melahirkan iguana raksasa yang lepas di Manhattan. Militer AS harus menghancurkannya sebelum berkembang biak dan mengancam dunia. Wow. Dan inilah cerita film Godzilla. Film dibuka dengan uji montase coba nuklir yang dilakukan Prancis di Polinesia Pasifik. Ledakan demi ledakan atom menghantam laut dan pulau-pulau terpencil. Di antara sekian banyak alam itu, seekor iguana kecil yang seharusnya mati akibat radiasi malah selamat, tapi berubah. Dalam hitungan tahun, ia berevolusi menjadi monster raksasa, tinggi, cepat, dan bernafsu makan besar, Godzilla. Monster ini meninggalkan lautan, bergerak melintasi jalur kapal dagang. Satu demi satu kapal dihancurkan, nelayan hilang, hingga hanya satu korban selamat yang terus meracau dengan satu kata dalam bahasa aslinya, Gojira. Kamera beralih ke Ukraina, tepatnya Chernobyl. Di sana, seorang ahli biologi muda bernama Dr. Nick Tatopoulos sedang meneliti cacing tanah. Ia menemukan bahwa radiasi nuklir membuat DNA mereka berubah, tubuhnya 17% lebih besar dari normal. Temuannya jadi kunci bahwa ternyata radiasi bisa menyebabkan mutasi berbahaya. Nick kemudian direkrut oleh pemerintah AS dan dikirim ke Panama. Di sana ia bertemu Kolonel Hicks, yang memimpin operasi militer, dan Dr. Elsie Chapman, paleontolog yang akan menjadi rekan kerjanya. Dari penyelidikan bangkai kapal dan jejak raksasa di hutan hujan, mereka menyadari bahwa makhluk itu berjalan menuju pantai timur Amerika. Sementara itu, di Manhattan, Audrey Timmons, mantan pacar Nick, berjuang menjadi reporter junior. Ambisinya besar, tapi bosnya, penyiar arogan Charles Chaiman, terus mencuri berita eksklusifnya. Audrey hanya mendapat dukungan dari sahabatnya Lucy dan suaminya Victor, Animal Palotti, seorang kameramen yang nekat. Suatu pagi hujan deras, New York terguncang. Dari laut muncul sesosok reptil raksasa, melompat ke dermaga dan meluluh lantakan jalanan. Mobil terbalik, gedung hancur, warga panik berlarian. Kamera Animal merekam dengan jelas penampakan penuh Godzilla, cuplikan pertama yang menjadikan dia selebriti dadakan. Namun setelah kekacauan itu, Godzilla menghilang. Bukannya kabur ke laut, ia justru masuk ke labirin bawah tanah Manhattan. Militer pun kebingungan, bagaimana memburu monster seukuran gedung setinggi langit di jantung kota padat penduduk. Nick menyadari pola makan Godzilla, setiap kali muncul, selalu ada tumpukan ikan yang hilang. Ia pun mengusulkan strategi, mengumpulkan bertonton ikan di Times Square untuk memancing Godzilla keluar dan benar saja, monster itu datang, menghantam gedung-gedung di sekitar umpan. Militer meluncurkan rudal, tapi sia-sia. Tubuh Godzilla yang dingin membuat sistem penguncian target tidak berfungsi. Rudal justru menghantam gedung-gedung kota, menyebabkan kehancuran lebih parah daripada makhluk itu sendiri. Di tengah kekacauan, Nick berhasil mengambil sampel darah Godzilla. Ia melakukan tes dan hasilnya mengejutkan, ternyata Godzilla sedang hamil. Lebih buruk lagi, ia berkembang biak secara aseksual. Artinya, seekor Godzilla saja bisa melahirkan ratusan keturunan tanpa pasangan. Nick menyimpulkan, tujuan Godzilla bersembunyi di Manhattan adalah membangun sarang. Sementara itu, Audrey yang bertemu kembali dengan Nick, secara diam-diam mencuri dokumen rahasia darinya. Ia membuat laporan berita eksklusif untuk membuktikan kapasitasnya sebagai jurnalis. Namun, seperti biasa, Chaiman mencuri hasil kerjanya dan menyamarkannya seolah-olah miliknya sendiri. Dampaknya fatal, militer menganggap Nick membocorkan informasi rahasia. Nick pun dipecat, reputasinya hancur. Saat putus asa, Nick didekati oleh pria misterius bernama Philip Roache.
Ia mengaku sebagai agen asuransi, tapi ternyata anggota dinas rahasia Prancis. Roache tahu bahwa obat Godzilla berasal dari uji coba nuklir di negaranya di Polinesia. Prancis merasa setuju, tapi juga ingin memastikan monster ini dihentikan sebelum menjadi aib internasional. Nick akhirnya bergabung dengan tim Roache untuk menemukan sarang Godzilla, sesuatu yang diabaikan oleh militer AS. Pencarian membawa Nick, Audrey, Victor, dan tim Prancis ke Madison Square Garden. Di dalam stadion keranjang itu, mereka menemukan pemandangan mengerikan, 200 telur raksasa tersusun di lapangan. Satu persatu telur menetas. Ratusan bayi Godzilla keluar, lapar, dan langsung berburu manusia. Tim terjebak di dalam stadion, berlari dikejar ratusan reptil yang haus daging. Victor berhasil menyiarkan rekaman langsung ke televisi nasional. Nick memperingatkan, setiap anak Godzilla lahir dengan kemampuan berkembang biak. Dalam setahun, 200 bayi ini bisa menjadi puluhan ribu Godzilla, sepanjang umat manusia. Militer bereaksi cepat. Dalam hitungan menit, Angkatan Udara mengebom Madison Square Garden, mengumpulkannya hingga rata. Nick, Audrey, Victor, dan Roache lolos detik-detik sebelum bom mendarat. Namun, ancaman belum selesai. Godzilla induk yang sempat menghilang, kembali. Menemukan sarangnya hancur, ia meraung marah, mengejar para penyelintas melalui kota. Nick, Audrey, dan Victor melarikan diri dengan sebuah taksi. Mereka memancing Godzilla ke jembatan Brooklyn. Kabel baja jembatan menjerat tubuh monster itu, membuatnya tak bisa bergerak. Militer memanfaatkan kesempatan emas itu, jet tempur menghujani rudal ke tubuh Godzilla. Terhuyung, Godzilla roboh di jalanan. Ia menatap Nick sesaat dengan mata penuh luka sebelum menghembuskan napas terakhir. Suasana kota hening. Orang-orang memamerkan lega, sang monster telah tumbang. Meski New York selamat, Jean Reno menghilang membawa semua bukti video Audrey. Nick dan Audrey berdamai, Victor kembali menjadi pahlawan kamera, dan warga kota mulai bangkit. Namun, di Madison Square Garden, sebuah telur yang lolos dari bom mulai retak. Dari dalamnya muncul bayi Godzilla, menatap dunia luar. Dan cerita film pun tamat.